Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat, tetap stay at home, dan juga tetap semangat untuk melakukan daring. Pada kesempatan yang baik ini, hari Jumat pagi ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara mengelola stres. Sebelumnya, sebagai prolog, yang sudah kita bahas adalah bagaimana mengelola stres dengan action-based strategies. Nah, kali ini kita akan belajar untuk mengenal bagaimana sih mengelola stres dengan cara yang lainnya. Teman-teman, saya harapkan tidak ada yang stres ya, walaupun kondisi semakin hari semakin kabar tentang pasien COVID dan sebagainya sudah semakin meningkat pasiennya, ya pastinya ini menjadi perhatian kita bersama bahwa di era yang katanya new normal ini harusnya kita lebih prepare ya menghadapi segala sesuatunya yang sudah kita jalani sebelumnya, bukan kemudian melanggar hal-hal yang memang harusnya kita pegang terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Dan menjadi bagian kita sebagai perawat, tugas kita sebagai perawat adalah bagaimana mengatasi stresor-stresor kita sehari-hari ya. Salah satunya semoga dengan adanya materi kuliah ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu yang saya sangat harapkan. Oke, tidak panjang kata, saya akan coba menjelaskan bagaimana manajemen stres dengan cara perception based strategies. Oke. Ya, sebagai awal, saya akan coba hubungkan apa itu stres dan juga persepsi. Ya, seperti yang sudah teman-teman pelajari di awal, bahwa stres adalah salah satu respon ya. Stres merupakan respon baik fisik maupun psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan terhadap tekanan atau tuntutan yang dihadapi ya, atau biasa kita sebut dengan stimulus. Sementara persepsi adalah tindakan menyusun, mengenal, dan menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Nah, kalau stres itu berupa respon, nah kalau persepsi adalah berupa pemahaman baru ya, pemahaman yang diawali mulai dari menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi, serta akan menimbulkan pemahaman terhadap stimulus yang sudah diterima ya. Jadi hampir sama kalau di persepsi ini lebih ke arah pikiran ya, nanti kaitannya dengan kognitif. Bagaimana definisi dari perception based strategies ini? PBS adalah model strategi persepsi, di mana dalam strategi ini perawat membantu klien mengalihkan atau merubah persepsi dari stresor yang dialami klien. Di garis merahnya adalah mengalihkan atau merubah ya. Jadi tugasnya perawat adalah membantu pasien untuk mengalihkan atau merubah persepsi dari stresor yang dialami klien. Ya, misalnya pasien mengalami nyeri. Nah, bagaimana kita membantu klien agar pikirannya itu tidak terfokus pada nyerinya, misalnya ya. Ada teknik distraksi dan sebagainya yang pernah teman-teman pelajari di manajemen nyeri. Nah, itu merupakan salah satu contoh ya dari perception based strategies ini. Teknik ini mampu diterapkan secara mandiri, artinya kita sendiri yang juga menerapkannya dengan merubah persepsi seorang atau diri sendiri terhadap suatu keadaan yang menjadi stresor ya. Jadi ini bisa dilakukan untuk kita sendiri ya, secara mandiri. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi? Yang pertama adalah stimulus.
Kemudian yang kedua adalah kondisi individu secara psikologis, kondisi individu secara fisik, dan lingkungan atau situasi. Stimulus ini banyak sekali ya, baik dari internal maupun eksternal, dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar ya. Nanti stimulus ini juga akan berhubungan dengan kondisi ini ya, stimulus secara psikologis maupun stimulus secara fisik ya. Ini stimulus ini adalah sesuatu yang berasal dari yang menyebabkan orang kemudian mempersepsikan sesuatu. Kemudian, contoh dari stimulus ini misalnya ketika kita melihat, kalau kaitannya dengan psikologis ya, misalnya masih ingat, materi tentang halusinasi ya. Jadi di halusinasi itu kan ada kesalahan persepsi ya, ada kesalahan persepsi sensori di mana, seseorang gagal untuk mempersepsikan stimulus yang ada. Contohnya misalnya tidak ada suara, tapi dianggap ada suara. Atau misalnya kayak ilusi. Ilusi juga termasuk gangguan persepsi ya. Misalnya teman-teman melihat ada kain putih menggantung di pojok ruangan. Nah, kalau teman-teman biasa melihat film horor misalnya, nah itu yang dipersepsikan teman-teman adalah oh itu pocong, oh itu hantu dan sebagainya. Padahal kenyataannya itu hanya sebuah kain putih yang digantungkan. Nah, seperti itu ya. Jadi, apapun stimulusnya sebenarnya bukan bukan kesalahan, faktor stimulus ini, tetapi kesalahan kita dalam mempersepsikan sesuatu. Nah, ini banyak faktornya, salah satunya tadi, stimulus tadi ya. Oke. Kemudian yang kedua, kondisi, individu secara psikologis. Nah, secara psikologis itu secara kejiwaan. Ya tadi yang saya contohkan di awal, kalau terbiasa mengkonsumsi film-film horor atau film-film yang berbau mistis dan sebagainya, secara psikologis ketika dia menghadapi, kondisi tertentu, nah dia akan kaitkan dengan kejadian-kejadian yang berbau psikologis. Atau misalnya, contoh lainnya misalnya, karena dia biasa, menonton sinetron yang membuat seorang itu menangis dan sebagainya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga, secara psikologis dia terlalu banyak mengeluh atau apapun gitu ya misalnya. Nah, ketika melihat tontonan di TV yang, sedikit mellow, maka dia akan mudah menangis dan sebagainya. Nah, ini juga persepsi ini juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis kita. Selanjutnya kondisi fisik. Nah, kondisi fisik misalnya ketika orang sakit ya, dengan orang yang sehat melihat sebuah fenomena itu biasanya akan berbeda ya. Contohnya misalnya ada orang yang pernah mengalami eh, contoh contoh real ya, misalnya ketika kita pernah sakit demam berdarah atau eh, tipes misalnya ya, kita pernah mengalami kondisi itu ya. Jadi ketika kita melihat pasien-pasien yang dengan penyakit yang sama, respon kita akan berbeda dibanding dengan perawat yang belum pernah mengalami sakit tersebut misalnya ya. Nah, kemudian ketika kita misalnya dalam kondisi capek gitu ya, capek, lelah secara fisik, terus tiba-tiba kita pulang di rumah mungkin anak atau siapa gitu ya membuat keributan, maka kita akan mudah marah dan sebagainya, atau mempersepsikan bahwa lingkungannya nggak kondusif sekali gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kita hanya butuh istirahat, ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah lingkungan atau situasi ya. Tadi juga sudah sedikit saya singgung, situasi ini akan sangat mempengaruhi. Dulu waktu saya profesi sempat ya, melakukan, profesi di tengah-tengah masyarakat yang, berada di sekitar rel kereta api ya. Ternyata, eee, antara satu RT dengan yang lainnya ada karakteristik yang berbeda. Pada beberapa RT yang ada di sekitar rel kereta api,
ternyata jumlah pasien gangguan jiwanya lebih banyak dibanding RT yang jauh dari rel kereta api. Ya, suasana bising, suasana ramai, riuh, tegang, atau mungkin mengancam, ya, misalnya pada kondisi perang dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi persepsi seseorang untuk mengatasi stresor-stresor yang ada dalam hidupnya. Ya, nah ini faktor yang bisa mempengaruhi persepsi. Bagaimana proses terjadinya persepsi? Dimulai dari stimulus, ya. Nah, stimulus di kehidupan kita ini kan banyak sekali, ya. Banyak sekali stimulus-stimulus. Dari stimulus tersebut, maka kita ada proses sensory filters, ya. Sensori bagaimana memilah dan kemudian menetapkan apa yang kemudian muncul dalam sensasi kita, ya. Misalnya kondisi fisik, ya, panas atau dingin. Apa yang harus kita lakukan? Kita biasa memilih. Oh, ada yang ke kasur lagi, selimutan, tidur lagi. Tapi ada juga yang kemudian, wah, kalau dingin enaknya minum kopi dan sebagainya, ya, sambil tetap berusaha beraktivitas. Nah, ini biasanya kita memilih dengan memfiltrasi, ya, menyaring apa saja yang perlu dilakukan, ya. Nah, ini disebut proses sensasi. Kemudian attention filter, atensi atau perhatian, atensi terhadap pemilihan dari yang sudah kita lakukan, ya. Bagaimana kita memberikan perhatian terhadap stimulus yang sudah ada dan kita terima. Nah, dari situ akan muncul perceptual organization, ya. Bagaimana kita mengorganisasi persepsi kita, mengorganisasi pemikiran kita yang nantinya akan berubah menjadi persepsi. Nah, dingin tadi, ya, cuaca dingin tadi bisa kemudian hasil akhirnya adalah bahwa ketika saya dingin, wah, enaknya tidur aja. Atau ketika saya dingin, wah, jangan mau kalah sama dingin. Tapi bagaimana caranya memanage si dingin itu agar kita tetap bisa produktif. Nah, seperti itu. Jadi kadang ini juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman, ya. Bagaimana kita membaca, kita menambah wawasan kita, itu akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari persepsi kita. Berikutnya, bagaimana jika terjadi penyimpangan persepsi atau penyimpangan pikiran atau biasa kita sebut distorsi kognitif, ya. Penyimpangan ini pastinya akan membuat sedikit perubahan atau bahkan perubahan yang besar, ya, karena persepsi yang dihasilkan, seperti itu. Nah, ini salah satu gambar adanya distorsi kognitif. Coba teman-teman perhatikan gambar ini, ya. Ini ada seseorang dengan wajah agak menyeramkan, bukan menyeramkan, ya. Ini mimiknya marah gitu, ya. Dia berkata bahwa barang aja nggak becus misalnya. Ketika melihat, nah misalnya nih, ada seorang ayah atau ibu gitu, ya, melihat anak kecil bawa barang, tiba-tiba bawa gelas misalnya, tiba-tiba pecah. Nah, karena distorsi kognitif ini yang muncul, ya, akibat distorsi kognitif ini adalah kata-kata seperti ini, bawa barang aja nggak becus. Nah, kemudian si anak ini bisa jadi berpikir, wah, bego banget, atau pikiran apa gitu, ya, yang menyalahkan diri sendiri, pikiran negatif. Bisa dipecat ini, wah, kalau rusak bisa dipecat dan sebagainya. Dasar nggak ada guna. Wah, banyak sekali ini, ya, pikiran negatifnya. Nah, kenapa dia berpikir seperti ini? Bisa jadi karena dia melihat respon marah dari misalnya ini majikannya atau ini bosnya dan sebagainya. Tapi mungkin bisa jadi dia tidak akan berpikir seperti ini manakala orang ini bisa berperilaku yang lebih santun gitu, ya, tidak menyalahkan dan sebagainya. Toh
misalnya gelas pecah, gelas bisa diganti dan sebagainya. Nah, kalau terjadi, distorsi kognitif, eee, efeknya bisa akan, mempengaruhi pikiran, tindakan, bahkan kondisinya bisa lebih parah. Bisa jadi si karyawan ini menjadi malas bekerja atau kemudian, karena kesalahan kecil seperti ini misalnya, seorang bos akhirnya memecat karyawannya, memecat bawahannya, dan sebagainya, ya. Nah, ini yang harus kita, perhatikan ketika seseorang mengalami distorsi kognitif ini. Apakah Anda juga mengalami? Oke, yang senyum-senyum berarti setuju ya. Nah, oke, kita lanjut di gambar selanjutnya. Nah, ini ya, berapa kali dalam kehidupan kita, kita pernah mengalami kegagalan? Ya, ada yang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, atau bahkan 1000 kali seperti kolonel, yang penemu KFC itu. Nah, kalau si Kolonel Sanders itu, pada percobaan ke-10 atau ke-50 dia berhenti untuk menjajakan resep barunya tentang KFC, mungkin sampai sekarang kita tidak pernah mengenal yang namanya ayam kremes, bukan ayam kremes ya, ayam KFC gitu ya. Nah, ternyata kenapa beliau bisa berhasil, bisa kemudian punya aset di mana-mana, yaitu karena kegagalan, ya. Nah, kalau orang yang mengalami gagal, sebenarnya ya gagal dalam kondisi misalnya kita lihat pasien-pasien gangguan jiwa, mereka kenapa mereka kemudian berada di RSJ, bisa jadi diawali dengan kondisi distorsi kognitif ini. Mereka menganggap ketika mengalami kesalahan atau kegagalan-kegagalan yang kecil, apa yang kemudian mereka pikirkan? Wah, saya loser, saya pecundang, saya kalahan, atau saya nggak berguna dan sebagainya. Padahal semua ini adalah hasil pikiran kita sendiri. Ya, hasil pikiran kita sendiri. Nah, kita lihat di gambar ini. Wah, tim gue kalah gara-gara gue main jelek. Nah, padahal namanya tim ya akan sangat dipengaruhi oleh yang lainnya. Ya, kalau satu orang dalam satu tim, satu orang berpikir seperti ini menjadi ancaman karena akan mempengaruhi tingkat keberhasilan tim yang lainnya. Ya, sehingga distorsi kognitif ini juga sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan organisasi ya. Nah, ini tugas manajemen juga bagaimana seorang leader, seorang pemimpin itu bisa memanage kognitif, memanage persepsi dari bawahannya ya. Nah, ingat ya, jadi teman-teman, distorsi kognitif adalah ketika dia mempersepsikan kejadian ini kemudian mengeneralisir ya, mengeneralisir. Jadi seolah-olah ketika ada sesuatu yang gagal, itu dia menyalahkan diri sendiri. Padahal sebenarnya kalau ditelaah dan sebagainya, wah, banyak faktor yang kemudian menyebabkan misalnya kalau di sini ya contohnya timnya bisa kalah dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya, wah, nih ada yang menangis terseduh-seduh, wah, menangis terseduh-seduh, menangis parah ini ya. Gue udah gagal total. Wah, padahal sudah belajar misalnya. Wah, hasilnya remedi. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang senyum-senyum ya. Ada yang remedi berapa kali ya. Oke. Nah, ini ada yang berpikiran, wah, gagal gundulmu. Padahal cuma satu mapel aja yang remedi. Nah, ini ya, mengeneralisir. Sekali lagi mengeneralisir. Ya. Kalau kita berpikiran sempit, maka ketika ada sebuah kondisi kegagalan atau kehilangan atau apapun, kita menganggap hidup kita sudah the end gitu ya, tamat dan sebagainya. Padahal hanya ada satu
faktor itu saja, yang lain kita masih masih banyak yang, prestasi yang bisa kita lakukan. Nah, ini teman-teman yang, menjadi, kadang menjadi masalah besar bagi kita untuk maju, ya. Bagaimana teman-teman bisa maju, sementara misalnya ada satu kegagalan, kemudian dipersepsikan menjadi kegagalan untuk semuanya. Nah, distorsi kognitif adalah ketika kita gagal mempersepsikan sesuatu menjadi sebuah, eee, kondisi yang digeneralisir untuk kondisi-kondisi yang lainnya, ya. Jadi kalau ada yang satu remedi, oh ternyata masih ada yang lainnya. Oh kalau misalnya ada pasien yang, harus diamputasi tangannya gitu ya, atau kakinya, wah masih ada satu lagi, nah dan sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa kita, pikirkan ya, kalau rumus saya adalah banyakin bersyukur gitu ya. Bersyukur dengan mengingat nikmat yang lain ya. Dengan begitu kita tidak akan mudah untuk jatuh pada distorsi kognitif. Nah, apa saja jenis distorsi kognitif? Ya, saya akan sebutkan dulu. Ada all or nothing thinking, selective abstraction, mind reading atau jumping to conclusion, negatif prediksi, catastrophizing, overgeneralization, labeling atau mislabeling, magnification or minimization, kemudian personalization. Nah, apa yang dimaksud dengan jenis distorsi ini? Nah, ya, kita mulai dari yang pertama, all or nothing thinking. Dikotomi pikiran. Nah, dikotomi pikiran ini biasanya kita hanya membatasi pikiran kita dengan dua pilihan, ya, berhasil atau gagal. Nah, boleh nggak sih seperti ini? Kadangkala kondisi-kondisi tertentu mungkin bisa kita, butuhkan untuk seperti ini. Tapi ada kondisi-kondisi memang harusnya kita tidak membatasi pikiran kita dengan hanya 2 pilihan tadi. Kalau nggak berhasil, maka kamu, move on, maka kamu the end gitu ya misalnya. Nah, ada kondisi-kondisi memang yang, harus, dengan, cara seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, ini akan membatasi ruang gerak kita, membatasi pikiran kita yang sebenarnya banyak sekali alternatif yang bisa kita pikirkan dan itu akan mempengaruhi dengan, terhadap kinerja atau, perilaku kita selanjutnya. Contohnya dari all or nothing thinking ini adalah, jika saya mendapatkan nilai ujian A, maka saya berhasil. Tapi jika tidak, maka saya gagal. Nah, padahal kenyataannya kita mendapatkan nilai B. Nah, bukankah B juga bagus? Nah, itu dia. Jadi jangan kemudian mendikotomi ya, mendikotomi. Contoh misalnya, ada orang tua yang membatasi kreativitas anak. Pokoknya kamu harus jadi polisi. Kalau nggak jadi polisi, kamu bukan anakku, misalnya. Nah, itu namanya dikotomi, all or nothing thinking. Nah, ini akan sangat membatasi seseorang untuk berkembang, ya. Jadi sebaiknya jangan ya. Oke. Selanjutnya selective abstraction, membuang ide atau fakta untuk mendukung kondisi depresi atau pikiran negatif. Nah, ini pikiran negatif ya. Contoh, seorang pemain baseball yang bermain dengan baik dalam banyak pertandingan, saat gagal dalam satu pukulan, dia melupakan keberhasilannya dan membuat kesimpulan negatif bahwa dirinya orang gagal. Nah, tadi sama ya, dengan gambar yang di awal tadi, ketika seorang remedi, padahal hanya satu mapel gitu ya, menganggap dirinya gagal dan sebagainya ya. Nah, teman-teman dari beberapa slide ini coba diinternalisasi, dipahami bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita, jangan sekali-kali kita berpikiran bahwa ketika kita gagal pada satu bidang, ketika kita gagal pada satu kondisi, maka kita generalisir, wah kita nggak berguna dan sebagainya. Nah, ini sangat, maaf, dalam tanda kutip, picik gitu ya. Karena, ya tadi, banyak sekali hal-hal yang masih bisa kita pikirkan, kita syukuri, itu yang akan bisa menjadi, merubah
pemikiran kita agar tidak terjadi eh, dis apa namanya distraksi pikiran. Kemudian mind reading. Ide yang meyakini bahwa individu mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang dirinya, kemudian mengambil kesimpulan negatif. Contoh, dia tidak mau menemani saya belanja, berarti dia tidak menyukai saya. Padahal mungkin dia tidak mau belanja karena dia sudah belanja kemarin. Ya, banyak alasan-alasan yang dapat kemudian kita pikirkan untuk tidak menjudgment seseorang atau bahkan diri kita sendiri untuk berpikiran negatif, ya. Nah, ini berpikir sendirian, mind reading. Kemudian negative prediction adalah kondisi di mana individu meyakini bahwa suatu hal yang buruk akan terjadi padahal tidak ada bukti yang mendukung. Contohnya, saya akan gagal dalam ujian besok. Padahal pada ujian sebelumnya dia berhasil. Nah, mendapatkan nilai yang baik dan untuk ujian sekarang telah mempersiapkan dengan baik pula. Jadi jangan kemudian menilai lebih awal ya. Padahal sebelumnya belum terjadi gitu ya, belum melakukan apapun. Jadi jangan mengambil persepsi yang terlalu dini. Catastrophizing, ya, catastrophizing ini adalah ketika individu mengambil satu event yang mereka khawatirkan, kemudian membesar-besarkan hal itu sehingga individu tersebut merasa terancam atau takut. Contohnya, misalnya, saya tahu jika saya bertemu manajer, saya akan mengatakan sesuatu yang bodoh dan akan membahayakan pekerjaan saya. Ya. Jadi sekali lagi, kadang kesalahan itu kita yang memulai karena pemikiran kita yang salah. Sehingga dalam kondisi apapun, coba kita perhatikan ya pikiran-pikiran kita. Overgeneralization. Membuat sebuah kesimpulan dari sedikit event negatif yang pernah dialami. Misalnya, nilai matematika saya jelek, saya siswa yang bodoh. Nah, padahal di mata pelajaran yang lain, dia bisa dapat, dia bagus dan sebagainya. Ya, karena mungkin melihat, nilai matematika sebagai sebuah standar. Oke. Kemudian personalization. Mengambil suatu peristiwa yang tidak berhubungan dengan individu dan menganggapnya bermakna. Contoh, pasti saja hujan kalau saya piknik. Nah, selalu saja macet kalau saya berangkat pakai motor ini. Nah, ini ya, ini personalization, lebih ke arah menjudgment diri sendiri gitu ya. Padahal nggak ada kaitannya hujan, yang menurunkan hujan itu Allah misalnya. Kenapa dikaitkan dengan kondisi misalnya piknik, itu hanya kebetulan saja gitu ya. Banyak kebetulan-kebetulan yang harusnya kita pikirkan dibanding mengkait-kaitkannya dengan hal-hal negatif ya. Nah, contoh lainnya. Nah, ini apa yang teman-teman persepsikan dari gambar ini? Ya, kalau ada yang berpersepsi, wah ini dua wanita yang di belakang ini, dua cewek ini sedang ngerumpiin apa namanya yang di depan. Nah, berarti ada distorsi kognitif ini ya. Karena bisa jadi dua orang ini tidak sedang memperhatikan sama sekali terhadap cewek yang di depan ini ya. Bisa jadi mereka sedang membicarakan hal lain gitu ya. Oke, ya. Nah, dapatkah kita mengendalikan orang lain atau situasi? Ya, jawabannya gimana? Tidak dapat, karena semuanya adalah hasil dari pemikiran kita. Ya, mengendalikan orang lain, nah, yang kita kendalikan adalah diri kita, pemikiran kita. Nah, kalau lihat kondisi seperti ini, dapatkah kita mengendalikan situasi? Enggak ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, banyak sekali faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Dan salah satunya ketika kita menghadapi bencana alam seperti ini. Nah, apa pemikiran kita? Nah, kendalikan pikiran kita ya. Bisa jadi ini adalah sebuah
tanda teguran dan sebagainya ya. Ya. Apalagi dengan kondisi alam tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Nah, bagaimana dengan persepsi kita? Nah, jawabannya adalah kita bisa mengendalikan persepsi kita. Ya, kalau kita tidak membatasi tadi, tidak melakukan kesalahan-kesalahan tadi, overgeneralizing dan sebagainya. Nah, dengan begitu hidup kita akan lebih baik. Nah, bagaimana mengelola pemikiran kita agar kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik? Yang pertama dengan positive thinking, kemudian awareness, ya, kesadaran rasional dan positive thinking, ya, cognitive restriction dan imagery, serta using affirmation. Ya, positive thinking, berpikir positif. Ya, bagaimana berpikir positif? Oke, kita bahas. Pernyataan untuk membangun alternatif respon. Ya, kita bisa berpikir positif. Ya, yang pertama, bukti apa yang mendukung jika pikiran otomatis itu benar atau salah. Contoh, dia tidak menelpon saya, tapi sebelumnya dia menemui saya. Karena sudah bertemu, jadi nggak usah telepon lagi, misalnya ya. Oke. Kemudian apakah ada pernyataan alternatif? Oh, mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya. Apakah ada sesuatu yang buruk terjadi? Misalnya, sampai saat ini dia tidak menelpon saya. Dapatkah saya melalui itu? Oh, saya bisa bertahan. Dia menelpon saya. Apa yang terbaik yang terjadi saat ini? Oh, dia menelpon saya. Apa yang diharapkan paling realistik? Ada komunikasi lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan menelponnya. Nah, misalnya ini dalam kondisi ketika kita menunggu seseorang yang biasanya yang biasanya menyapa kita, yang biasanya membuat kita terhubung dengan orang tersebut. Nah, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba tidak ada kabar dari dia. Nah, ini pertanyaan kita untuk membangun alternatif respon. Ya, alternatif respon ini akan mempengaruhi pikiran positif kita. Ya, nah, jadi cari 1000 alasan, cari 1000 pikiran positif untuk mematahkan satu pikiran negatif. Ya, jadi berpikir positif itu akan jauh lebih sehat. Tapi sekali berpikir negatif, ya, sekali kita berpikir negatif, menurut salah satu hasil penelitian, maka kita membutuhkan 50 kali untuk berpikir positif. Jadi ketika kita berpikir negatif satu kali aja, maka kita harus berusaha untuk berpikir positif itu hingga 50 kali. Nah, ini kan berarti perlu kita latih ya, bagaimana untuk terus berpikir positif. Nah, gimana caranya berpikir positif itu? Yang pertama, misalnya kondisi, mereka berbisik-bisik di depanku. Nah, kita coba mengcounter ya, mengcounter gitu ya. Tapi ya, kita gunakan kalimat tapi. Kemudian ada alternatif rasional. Oh, mereka mau kerja kelompok denganku, mereka makan siang denganku. Nah, ini kan pikiran-pikiran positif. Oh, wah, mungkin mereka berbisik-bisik bukan karena aku ya, karena selama ini mereka baik kok sama saya dan sebagainya ya. Atau misalnya dia tidak mau diajak jalan-jalan. Oh, mungkin dia mau mengerjakan tugasnya. Oh, mungkin dia tidak ada uang. Atau mungkin dia mau ke tempat lain atau mau mudik dan sebagainya. Ya, jadi gunakan alternatif pikiran-pikiran yang kemudian membuat kita tidak jadi untuk berpikir negatif. Ya, kalau bahasa saya husnuzon gitu ya. Oke. Strategi dalam menghadapi stres terkait dengan perception based strategies ini adalah memperkecil dan mengenali sumber-sumber stres. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman. Ketika kita berpikir negatif dalam kondisi tertentu, berarti kita belajar, wah,
biar nanti nggak berpikir negatif, kita kenali dulu, oh, kalau seperti ini, wah, saya nggak boleh berpikiran negatif. Saya tidak boleh berpikiran yang sama seperti dulu misalnya, ya. Kita ambil dari sumber pengalaman yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, menetralkan dampak yang timbul oleh stres. Dampak yang timbul oleh stres, misalnya menetralkan itu ya salah satu caranya tadi ya berpikir positif. Oh, ini bukan karena kesalahan saya atau sebagainya gitu ya. Jangan mengeneralisir ya salah satunya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya tahan pribadi. Daya tahan pribadi ini kembali lagi ke cara-cara tadi ya. Kita tidak berusaha untuk melakukan distorsi pikiran. Ubah persepsi dan perbaiki aspek mental. Ya. Ubah persepsi. Ubah persepsi ini ya tadi begitu kita berpikir negatif, kita harus cari 50 kali pemikiran positif. Kalau ini sudah menjadi habits, menjadi kebiasaan, insya Allah ya, teman-teman bisa untuk lebih stay, untuk lebih mudah melangkah dalam kehidupan kita. Jadi nggak gampang menyerah, tidak gampang ngelongso gitu ya, tidak gampang menganggap remeh segala sesuatu gitu. Perbaiki aspek mental. Nah, ini juga penting ya. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya dengan cara menambah wawasan ya. Ketika kita belajar manajemen stres, oh ternyata stres itu ya hal yang wajar, setiap orang bisa mengalaminya. Akan tetapi bagaimana kita bisa memanagenya dengan baik, nah itu yang nantinya ketika kita bisa menghadapi kondisi situasi atau situasi tertentu, itu akan menjadi pembelajaran berharga untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi jangan takut untuk gagal ya, jangan takut untuk misalnya melakukan sesuatu. Kalau gagal, coba lagi ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan Anda tulis komen Anda, pertanyaan Anda di forum diskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.